Kami siswa SMP Muhammadiyah Sentang yang menggali kearifan budaya lokal Asahan. Kalau nanti skop Asahan itu dulu didirikan pada Pak Lip, Pak, itu Pak. Pak, apa? Pak. Berdengok. Anda sarapan semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kami SMP Muhammadiyah Sentang ingin melakukan studi lapangan proyek profil pelajar Pancasila, khususnya tema kearifan budaya lokal di makam Tuan Syekh Silau Air Joman. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menggali budaya Asahan, khususnya budaya Melayu Asahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Baik, sama-sama kita berangkat. Silakan Pak Supir. Warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu guru yang kami hormati, ibu kepala sekolah, kami dari SMP Muhammadiyah Sentang datang membawa anak-anak ke lokasi Silau Laut ini. Nah, untuk yang pertama mengenalkan kepada anak-anak siapa yang membawa Islam, yang menyebarkan dakwah Islam ke sekitar daerah Silau Laut ini. Itu adalah Tuan Syekh Abdurrahman Silau yang makamnya ada di sebelah kiri kami di samping masjid. Nanti anak-anak akan dibawa ke sana. Salah satu dari manfaat ini kepada anak-anak diajarkan bagaimana cara kita harus menghormati orang-orang yang sudah tua walaupun sudah tiada, apalagi mengenang jasa mereka mendakwakan, menyebarkan dakwah Islam ke Asahan ini khususnya.
apalagi kita katakan khususnya dan daerah Silau Laut yang memang waktu itu masih sangat sepi. Kemudian pada anak-anak juga diajarkan bagaimana harus beradab pada saat mereka ziarah kubur. Saya kira ini yang paling penting. Dan kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menggali kearifan budaya lokal Asahan. Salam dulu. Muhammad junjunganku al-Islam agamaku Muhammadiyah gerakanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Balik kita bersyukur kepada Allah di atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan Allah berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keringanan langkah dan keluangan waktu, sehingga kita diizinkan oleh Allah dan tahu para pendiri pejuang kemerdekaan RI, khususnya para ulama Tuan Syekh Silau, untuk memerdekakan kemerdekaan RI di Kabupaten Asahan. Itulah maksud kami Pak, maksud tujuan dan kunjungan kami ke rumah ini untuk mengenalkan budaya Melayu Asahan serta ingin mengetahui peran ulama Tuan Syekh Silau Laut dalam kemerdekaan RI. Selanjutnya Pak, nanti izinkan kami dari anak-anak untuk wawancara. Mereka ingin bertanya bagaimana budaya Melayu Asahan, kemudian bagaimana peran Tuan Syekh Silau ini dalam kemerdekaan RI, dan sumbang saran Tuan Syekh Silau inilah untuk pembangunan dan kemerdekaan RI di Kabupaten Asahan ini. Mungkin itu saja Pak perkenalan dari kami. Mohon maaf sebelumnya belum ada komunikasi ya Pak. Jadi kami komunikasi hanya kepada Ibu Hamidah. Karena kata beliau nanti datang aja ke sana jumpa aja Bapak Haji Ibrahim Ali. Maka kami langsung kemari tanpa ada konfirmasi sebelumnya sama Bapak dan Ibu. Demikian Pak perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali mari kita puji Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, tanpa waktu serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul mendalam kodrat iradat dan ingin juga kita dapat bertemu bertatap muka berkelani di rumah kami ini. Alhamdulillah untuk kurnia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dan salam harapkan semangatnya hingga di akhir hayat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati seluruh guru kami dan seluruh anak-anak kami yang dirahmati Allah. Di sini Bapak tidak panjang lebar, cuma memberikan sedikit. Pak, silakan di Bapak. Nama Bapak Ibrahim Ali, Syekh Haji Muhammad Ali Ijab Rahman Silau Laut. Itulah nama Tuan Syekh Silau Laut. Bapak anak yang paling bungsu. Kami ada dari turunan dari anak laki-laki. Ya, anak kami anak yang laki-laki satu-satunya. Kemudian beliau disekolahkan di Makkah Al-Mukarramah 12 tahun. Dan kami anak-anaknya Bapak Soebul Juliat, termasuk laki-laki cucu-cucu sudah makin ke arah. Nah, laki-laki dari Syekh Ali masih ada bapak lagi, satu-satu yang hidup cucu, dan yang ketiga, dua, atau ketiga
Untuk serta punya anak 5, 2 laki-laki, yang paling besar Sayyidina Ali, yang penting Haji Yahya. Mungkin di silau ini sudah sejak tahun, silau ini dibuka sejak tahun 1800-an. Pertama awal di Penelau, di Silau Baru Samana, Baju Silau Boto. Itulah awal mereka. Kemudian kita bertahan sampai terakhir di sini, kawasan ini yang luas pulau laut ini yang diberikan yang diberikan kepada Syekh Rahman. Silau pertama sekitar hampir sekitar 20 km. Nah, batu berpikir pulau laut sebelah sama pasir 10 dan bertulang kemudian sampai ke dekat Sungai Baru ke Lubu Palas, pulau laut. Syekh Rahman dikenal sebagai Syekh laut, hidup di masa 1800 sampai 1941 wafat. Jadi beliau banyak berperan di dalam kerajaan dalam perbuatan para ulama menyebabkan pendidikan terakhir mata Muhammad. Jadi para ulama di masa itu sejak 1800-an ya, dulu yang kenal di masa itu Masjidil Haram adalah sebulan dan lain-lain. Beliau petani telah dulu beliau pulang ke Indonesia yang diberi amanah sebelum di Silau Laut. Dia bermukim pernah di Serdang di daerah Kantor Panjang, kemudian sepanjang pada Labu sekarang itu buat apa? Ke pelabuhan itu pelabuhan udara. Kemudian pindah ke Kampung Palo di Tengah Jangka Semalungun. Disitulah beliau beranjak membuka kawasan Silau Laut. Sejak 1885 beliau sudah berada di Silau Laut. Sesuai dengan statement beliau, mengingat adanya kaitan mengenai kejadian 1897 waktu meletusnya Gunung Krakatau. Ada kaitan beliau tentang keadaan alam waktu itu sudah bermukim. Kemudian masa penjajahan Belanda, Syekh Rahman sangat-sangat tak suka. Akan cucu-cucunya menganahkan jangan sekolah Belanda, sekolah agama, juga jadi sesuatu apa? Tidak boleh. Sekolah Belanda ini kan dulu kan, yang ada madrasah itu lagi disuruh larang, dan dia juga banyak membantu dalam perjuangan kegiatan secara pribadi. Karena ada murid-murid beliau banyak membantu perangan secara, ya namanya orang dululah seorang ulama yang berbuat wali Allah sana kemari ikut berperan untuk melawan Belanda, terutama waktu di Aceh juga belum pernah ikut. Itu hari kisahnya waktu kami jadi beliau pulang waktu di Kampung Palo. Ini sejarah bukti otentik dia ikut di sana. Bajunya pun dengan sudah hitam, terbakar, tapi tumbuh ini bajunya. Jadi tanya waktu sama ada abdi dalam dia, dari mana wah ini kok begini bajunya? Dan terdapat selongsoran peluru dalam kantong. Selongsoran peluru. Ada beberapa orang tinggal. Ditanya, anda tahu bercerita baru pulang dari tembak lah. Makanya di dalam sejarahnya dia di sini, tapi ada suatu karomah mungkin yang diberikan Allah kepada Syekh Rahman, dia tak bisa dipoto. Jadi bukti otentik tak ada. Dan belum lama ada foto, tangkap. Syekh Rahman, itulah dan beliau waktu dia wafat di tahun 1921, banyak orang tua kita menyatakan bahwa waktu itu ada kirim dari mungkin para pejuang atau mungkin juga keranda beliau dibalut dengan bendera merah putih. Selamat tinggal bersatu dari mana, tapi ada yang memberikan atau menyarungkan bendera merah putih di keranda beliau tidak. Mungkin sudah berjuang dulu kemerdekaan Soekarno dan lain,
mungkin ada berhubungan. Kemudian beliau berangkat 1991 sebelum masuk Jepang, sudah beramanah kepada seluruh keluarga, kaum kerabat bahwa ini Belanda akan pergi tapi akan masuk lagi bangsa lain atau sipit untuk mengambil alih Indonesia, mengingat wanti-wanti tapi lebih kejam lagi. Tidak lama sumber jagung, itulah. Maka waktu itu pesantren sudah ada. Sebulan ayahanda kami, jadi Syekh Abdul Rahman dikenal adalah di kurun waktu 1885-an, jadi Silau ini 1941. Kemudian sesudah 1991, sepulangnya ayahanda suruh pulang, Syekh Mulai suruh pulang, sudah menjadi guru dan mengajar dan bermukim di Arab Saudi, di Makkah Mukarramah, sudah bekerja di Masjidil Haram, mengajar Masjidil Haram. Tahun 1935 pulanglah ayahanda kami ke Silau Laut, maka didirikanlah waktu sekolah semua diperbaiki kembali dalam masalah aja sampai sekarang. Ini kan ya itu peninggalan ya almarhum dulu kan pesantren khusus bahasa, kemudian perkembangan zaman dan lain sebagainya sehingga sekarang itu kami itu mengikuti kurikulum 13 ya. Itu aja kembali jatuh bangun lah. Jadi anak aja itulah memang Ali yang mendirikan sepulang beliau dari Makkah 1935. Ajar ini dan alhamdulillah aktif di dalam bahasa Jepang sampai kira jam 4 jam 5 baru main-main lagi. Anak-anak sudah main, tapi atur waktu. Oh emang ngaji. Jam 4 pagi. Baca nama. Dengan pertama. Ya, silakan. Baca namanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumatani dari SMP Muhammadiyah. Goyang-goyang. Jangan jadi Ya, baca. Apa saja budaya Melayu rasakan? Dekatkan mic-nya Dona. Apa saja budaya Melayu rasakan di daerah ini? Catat apa yang catat? Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan dari Anda siapa tadi? Ari. Sejak kapankah? Apa saja? Apa saja menurut saya bahasa yang ada di daerah ini. Jadi di sini banyak sebenarnya dilakukan. Sini budaya terutama di dalam hal penerimaan, kalau ada namanya walimatul tukus dengan kawin dilaksanakan secara budaya Melayu asal. Ini tidak juga bentuk budaya awal dari satu. Ada lagi ini malu-malu bapaknya murid acara di laut. Jadi sering di warung jamu laut, untuk acara bermohon di laut untuk supaya masyarakat nelayan tidak mendapat gangguan, mohon kepada Allah supaya kita juga merapat ke darat, hasil berlimpah, selisih laut berlimpah. Itu diadakan di Silau Laut ini sampai ke Langkat, sisi timur itu diadakan bekerja sama dengan pemerintah setempat, ulama setempat, tokoh adat, tokoh untuk semua hadir doa juga. Tidak. Jadi kalau pernah ada nampak pemotongan hewan, oleh Fatwa Ibnu Hajar dibolehkan memotong hewan, kurban, untuk akikah, untuk perhelatan, untuk mengadakan jamu-jamuan apabila ada boleh potong hewan sembelihan. Salah satu dari Ibnu Hajar yang diambil. Jadi
boleh menyembah hewan untuk mendamaikan jin dan manusia, bukan disembah saja, tidak. Diberikan kepada dia tulang-tulang yang tidak dinamakan, ini dikendulikan berdoa oleh anak yatim semoga saudara. Kan dibungkus kayak bulat, tidak. Tulang berulang tidak dulu. Sudah kebijaksanaan kali ulama-ulama dulu ini untuk mereka kasih langkah apa itu sisa-sisa tulang-tulang. Kalau dia bicara hutan, nah banyak situ ada jenis Islam, banyak apa di laut, di laut, di segala macam yang mengganggu. Jangan memakan manusia itu juga. Ya itulah ini. Nah, jangan kau ini jangan diganggu nelayan itu. Sisa-sisa. Dan anjing boleh kasih makan, kucing boleh kasih sama. Tidak menyamakan mereka tapi. Nah, itu kan duri. Mereka telah makan. Kita yang baik ke bapak saya kasih upahnya kan, tapi kalau budayanya ini selalu kami kan amat banyak, ada bubur itu hanya budaya disesuaikan dengan ajaran Islam. Islamisasi ada kurang islamisasi. Jadi kita mau sampaikan ya, kita udah paham itulah hasil budaya. Apa nama kegiatan yang dilakukan setahun sekali ini? Halo. Jadi di samping acara budaya sudah meninggalnya almarhum Subrohman, meninggalnya Usman Ali. Acara tahun ini pertama ada haul. Haul itu biasanya walaupun tidak besar kecil kita bersamakan, artinya bukan untuk apa tetapi kedekahan kepada masyarakat. Kenduri berdoa, kirim doa kepada almarhum, jadi seluruh murid beliau, maaf, itu tergantung kepada keadaan. Kalau biasa tetap dilaksanakan walaupun kecil tetap dilaksanakan. Berdoa, kirim doa, kumpul di sini dan kenduri. Kemudian juga kita di tahun juga kita sudah biasa tapi tahun sekali ada dua. Nah, ini udah lama sama COVID kita apa? Siapa tokoh pendiri Melayu asal daerah ini? Siapa tokoh pendiri Melayu asal? Terima kasih. Siapa pendiri pertama wilayah Melayu Asahan? Jadi kalau untuk suku Asahan itu dulu didirikan pada zaman kerajaan. Tetapi kalau Silalau ini yang ini siapa beliau itulah seorang ulama al-hikmah, ulama syariat, ulama hakikat, mutarika. Inilah yang disampaikan beliau. Mungkin budayanya ini sesuaikan dengan yang terjadi. Iyalah buat acara ini begini. Karena daerah ini yang buka ini sesuaikan dengan situasi di sini. Demi untuk jangan ada jangan kerja masyarakat Silalau ini ada hal-hal yang tidak di luar nalar dari kita. Ini punya masalah umat. Coba rahmat buat Silalau. Kasih